Yang saya hormati Bapak Camat Maros Baru beserta rombongan tim monitoring dan evaluasi Kecamatan Maros Baru. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Pak RT dan Bu RT, teman-teman staf dan bidan desa yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, guna melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dari tim Kecamatan Maros Baru hadir di tengah-tengah kita, yaitu untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, terutama terkait masalah pajak bumi bangunan. Ya. Sekedar informasi bahwa jumlah PBB yang terdaftar di Desa Majandang itu sebanyak 934 bidang. Terus kemudian dari beberapa tahun ini kemarin, Pak Camat, kami mendapatkan program dari BPN pertanahan, yaitu program PTSL, dan alhamdulillah kemarin itu ada beberapa PBB yang satu induk itu kemudian terbagi beberapa bidang. Usul baik itu RT bagaimana supaya bisa mengusahakan agar bidang PBB yang ada sekarang itu bisa disinkronkan dengan data pertanahan, yaitu sertifikat yang timbul, karena banyak juga masyarakat yang salah tanggapan kalau bisa mengikut dengan luas sertifikat pertanahan dengan Dinas Pendapatan Daerah, ya, Dinas Pendapatan Daerah. Jadi kalau misalkan itu tidak dilaporkan, maka PBB-nya akan seperti itu. Ada tentunya kalau misalkan kita berdasarkan sertifikat Prona yang kemarin pertama, kurang lebih 450-an sertifikat PTSL yang terbit, kemudian untuk itu kurang lebih 150 bidang PTSL yang terbit. Alhamdulillah untuk tahun ini kita diberikan lagi jatah dari BPN, yaitu jumlah untuk target sertifikat untuk tahun 2024 itu 100 bidang terkait bidang tanah, supaya masing-masing sertifikat itu memiliki PBB masing-masing, jadi tidak tergantung ke PBB induk lagi, ya, karena banyak yang seperti itu, sudah 4 sertifikat ternyata PBB-nya masih satu. Penghasilan pajak daerah kita, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekedar informasi juga bahwa pembangunan yang terlaksana di desa itu 90% itu dipungut dari pembayaran pajak, ya. Jadi 90% penghasilan negara itu dihasilkan dari pajak. Nah, terus kemudian ini juga bisa menghindari konflik di bawah, karena dia sertifikatnya, kemudian satu di PBB-nya, biasa satu orang yang bayar, terkadang yang lain itu tidak mau ikut berpartisipasi di situ, padahal ceritanya satu keluarga nih. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan, dan itu biasa kita temukan di bawah di masyarakat kita.
di sekitaran jalan poros. Nah ini saya kira menjadi perhatian juga karena setiap tamu yang lewat pasti melihat atau melewati pemandangan yang tidak enak kalau misalnya dulu memang kreatif melihat bagaimana situasi keadaan dusun masing-masing. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Majana, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh perempuan, hadirin dan hadirat, ya sama-sama kita berbahagia. Yang saya hormati Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Marosbaru, sosialisasi atau arahan, dan sambil kita sharing salah sebentar, mudah-mudahan akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu Pak izin, mohon maaf lahir dan batin karena kita telah melakukan kegiatan kehidupan kita di bulan suci Ramadan sebagai umat Muslim, kita jalankan ibadah puasa. Bapak sekalian, karena ini ke tempat ketiga kalinya ya, mulai saya agak oleh, saya sangat mengantuk karena pas jam mengantuk ini juga tahap satu yang ini sudah sebagai Kecamatan Marosbaru ke desa ada 3 agenda ini, ada 3 sebenarnya agenda pembahasan yang harus kita bahas di dalam pertemuan hari ini. Pertama itu adalah tentang lingkungan. Nah tadi sudah disinggung oleh Pak Desa. Nah itu dia nanti sebelumnya saya akan singgung. Kedua itu mengenai keamanan. Nah keamanan juga itu ada tadi dia sudah disinggung. Ketiga, nah itu masalah pajak. Nah ini yang mudah-mudahan yang ketiga ini saya bisa menjelaskan secara detail. Mudah-mudahan bisa kita mendengarkan yang hikmah, mudah-mudahan saya tidak lobet. Ini masalah lingkungan ini sebenarnya persoalan yang sangat klasik. Barangkali persoalan sampah di Kecamatan Marosbaru ini sudah lama terjadi dan sampai sekarang belum ada solusi yang bisa diambil. Barangkali sudah ada 3 atau 5 kecamatan sebelum saya ini. Nah sekarang ini saya melihat dan akan mengajak semua komponen yang ada, baik stakeholder dari desa dan kelurahan, semua unsur masyarakat, para tokoh masyarakat dan pihak kesehatan itu sendiri, mengajak bagaimana supaya permasalahan yang ada di kecamatan ini bisa teratasi dengan baik. Jalan yang baik, bukan berarti kita harus bersatu, sebab masalah sampah ini adalah masalah kita semua. Wilayah Kecamatan Marosbaru. Jadi sakitnya bagi Pak Mai, sakitnya juga Majana, sakitnya juga bagi kawasan. Itu yang saya sampaikan, bagaimana supaya persoalan sampah yang ada ini tidak bisa teratasi. Sungguh alhamdulillah, mudah-mudahan di Majana ini juga merespon bahwa kita di sini ada namanya sesuai dengan regulasi Kemendes, bahwa ada kita ini namanya Bumdes Bersama. Hari sudah dilakukan suatu kegiatan di kecamatan mengenai badan kerjasama antar desa. Bumdes Bersama inilah yang menjadi ujung tombak untuk melakukan perubahan dalam permasalahan sampah ini. Mempunyai peran dan dia mempunyai kekuatan untuk membuat suatu badan usaha milik desa bersama, kegiatan atau perjanjian kerjasama antar desa untuk unit usaha. Unit usaha apa? Unit usaha pengelolaan kawasan sampah terpadu di Kecamatan Marosbaru. Tersebut ini kita hanya membutuhkan suatu armada saja dulu. Armada ini kita gotong royongkan ini menjadi Bumdes Bersama, 3
4 desa ini alhamdulillah bisa tercover. Nah, sedangkan satu saja desa bisa beli tangki 4 desa ini menangani. Bagaimana kontribusinya kepada BUMDes? Kontribusi daripada BUMDes setelah adanya pengangkutan sampah ini, pihak kelurahan sebagai produsen produksi sampah ini, nah dia yang harus membayar iuran dan tidak menutup kemungkinan di masyarakat desa itu juga. Kalau di Ranili sendiri, Moncolo itu sudah ada iuran, tapi pihak ketiga mengelola sampah itu masyarakat, dia muat, diangkut, dia buang. Ini tak langkah awal menjadikan suatu daerah ini bersih dan bisa menghasilkan uang, menjadi langkah yang paling tepat. Lebih lanjut, kita undang semua stakeholder, baik semua desa, semua kelurahan. Fungsi daripada lurah dan jajarannya, dia menyampaikan sosialisasi semua ke masyarakatnya bahwa ada yang begini. Dia bisa nanti anggota BUMDes yang turun mengambil iuran ke masyarakat kelurahan itu. Kenapa? Karena kelurahan tidak bisa masuk ke BUMDes. Nah, tidak bisa, karena dia tidak punya regulasi untuk masuk ke dalam BUMDes. Dia hanya pelaku dalam hal ini. Dia hanya menghasilkan pendapatan daripada BUMDes itu. Mobil itu bisa sip bisa ganti, jadi bisa ganti lagi ini pun kalau kita pikir bukan yang persoalan, sehingga dia tidak, apakah memang masyarakatnya kurang kita datangi, apakah memang masyarakatnya tidak mau membayar, apa kira-kira itu yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita tahu apa kendala di bawah. Iya, jadi tiga unsur yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita bisa sharing. Karena mengingat waktu, saya minta masukannya atau saran sharing saja untuk sementara ini. Oke, mohon izin kepada Pak Esa, Produsen DT. Progres Desa Majangan akhir Desember 23 untuk PBB-nya pokoknya itu 69.298.000. Dari jumlah wajib pajak itu 934 orang, yang sudah membayar baru 502 orang. Jadi progresnya sampai akhir Desember 2023 itu hampir 60%. Jadi sisa tunggakan yang tertunggak dari 69 juta itu masih ada 27.700.000 itu yang tertunggak. Mudah-mudahan nanti sebelum atau sesudah penerbitan SPPT, dan ini akan sementara dicetak di Pabinda, bisa terbayar lunas itu tunggakannya, karena kita akan membayar lagi ke depan untuk 2024. Jadi kami mohon Pak Dusun, Pak RT RW, ini ada tunggakan kita untuk Majanang itu sekitar masih ada 40%. Jadi sisa tertunggak itu 27 juta, barangkali tersebar di beberapa dusun dan RT. Jadi kami mohon apa kendalanya sehingga masih ada tertunggak, ini bisa kita kemukakan sama bersama. Untuk sementara kami sampai di sini, saya minta saran dan tanggapannya. Sekian Pak. Genjot sedikit untuk di tahun 2024 bagaimana supaya pajaknya bisa bertambah. Ya, karena kalau misalkan dari 934 itu cuma 500-an wajib pajak yang membayar, itu saya kira sangat kurang sekali. Nah, terus kemudian ini juga saya ingin sampaikan kepada Pak Dusun, kalau misalkan sudah diterima PBB-nya, saya kira tidak usah lagi disimpan di rumah sampai mendekati batas apa? Waktu baru dikasih kita. Ya, baru dikasihkan ke RT-nya untuk ditagih masyarakat pengguna pajak tersebut. Nah, jadi saya kira itu. Karena ada juga beberapa kemarin RT yang mengeluh, tidak ada kena kasihkan KPB dari Pak Dusun. Nah, sehingga mungkin ada keterlambatan penyetoran pajak di desa. Nah, jadi tentunya informasi tadi yang telah diberikan, yang disampaikan, saya kira ini bisa menjadi acuan kita ke depan
bagaimana supaya wajib pajak kita di tahun 2024 itu bisa kita maksimalkan. Jadi PT rekap dulu sebentar beberapa hari, kemudian kita langsung serahkan ke dusun masing-masing. Jadi kasih ingat di Pak Dusun tak, yang simpan nih mengendap itu PBB yang biasa di peliharaan. Jadi kami Pak Camat berdasarkan informasi juga dari warga, kami sudah sampaikan ke Babinsa dan Babinkan Tipmas. Alhamdulillah Babinsa dan Kantimmas pada saat itu juga langsung turun menyampaikan ke pemilik ternak tersebut. Jadi di sini kemarin itu ada, kalau tidak salah, ada 5 pemilik hewan ternak, yaitu sapi. Mereka juga mengganggu terkait masalah kebersihan, kemudian pematang empang, ya, rumah-rumah yang orang pematangnya. Nah, jadi kemarin itu sempat disampaikan, didatangi sama Babinsa dan Babinkan Tipmas, disampaikan supaya tidak diumbar hewan ternaknya. Alhamdulillah kemarin itu sempat dikandangkan sapinya, tapi kalau tidak salah 1 minggu. Kalau tidak salah 1 minggu di kayaknya lamanya itu dikandangkan, kemudian diumbar kembali. Iya. Ternak di kandang. Kalau tidak di ternak itu liar. Jadi tidak ada yang punya. Satpol PP tidak terlalu. Satpol PP. Yang persoalannya ini, kalau dia tidak dikandangkan itu menjadi sapi liar. Saya juga matinya di sini. Saya juga terkadang itu sering ada tai di depan rumah kalau mau pergi itu. Saya ada yang punya sapi. Dia bilang apapun kerugiannya yang harus saya bayar. Tapi jangan dibunuh, jangan diracuni, jangan ditebasi. Nah, itu kata-kata mulai pun. Saya bilang tidak usah kau simpang berkeliaran, tapi tidak usah terlalu banyak kau pesan dari Boni, dari mana. Potong itu sudah tersebut, itu mau janganlah pemahaman atau seni penekanan, seni gertak, kan digertai, pokoknya saya gertai dulu itu. 5 tahun dia tidak bayar, Pak. Kalau tanah negara itu ada yang takutnya nanti tidak muncul nanti BB-nya. Kasih kalau tidak muncul di BB-nya, siapa punya tanah? Ini tolong ke negara. Karena kenapa? PBB itu bukan bukti hak milik. Jadi sampai ini warga hati-hati. Tanah yang ada di bumi ini, di Indonesia ini adalah milik negara. Yang punya hak milik ya itu sertifikat. Kalau tidak sertifikat, itu pun sertifikat ada undang-undangnya harus bayar pajak. Ya, itu memang negara sertifikat, dia tahu mana bayar pajak, tidak terbit nanti tahun depan, halik gitu. Lepas saya terus dirampas di balik tanah. Kenapa tidak muncul berapa tahun tidak bayar? Saya 7 tahun. Nah ini yang susah, ini yang susah. Berapa tahun nanti diambil ke, apalagi kalau negara yang butuhkan itu lahan halik. Ya iya itu beri payang-payang atau kartak segitu. Karena kita sudah mengarahkan warga masuk di disclaimer tidak tahu. Awam itu untuk masuk ke kantor saya itu biasa kadang kakinya gemetar. Tugasnya Pak Dusun dan PRT untuk mendampingi warga supaya bisa dia pecah PBB-nya sesuai dengan sertifikatnya. Ya karena memang banyak seperti itu, Pak Camat. Iya.